Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seni Bidari. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang pertama ada pajak daerah. Pajak daerah sendiri merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Lalu peraturan pemungutan dari pajak daerah sendiri yang pertama, pajak daerah dipungut oleh Pemda atau pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah. Yang ketiga, pajak daerah dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi, pidana atau denda. Yang keempat, pajak daerah tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau balas jasa secara perseorangan. Yang terakhir, hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah. Selanjutnya ada jenis pajak daerah, ada dua. Yang pertama ada pajak kabupaten atau kota dan pajak provinsi. Di pajak kabupaten atau kota ada beberapa jenis. Yang pertama pajak hotel, pajak parkir, pajak restoran, pajak air tanah, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lalu di pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Peraturan daerah tentang pajak. Ada beberapa peraturan daerah tentang pajak daerah. Yang pertama, pajak ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Yang kedua, peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Yang ketiga, ketentuan peraturan daerah tentang pajak, peraturan daerah tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak harus terlebih dahulu disosialisasikan dan masyarakat sebelum ditetapkan. Yang terakhir, ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak. Di pasal 11 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak. Penagihan dilakukan berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan keputusan banding. Di dalam pembayaran daerah ada beberapa keberatan, banding, dan kadaluarsa. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Jika wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, maka harus bisa membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan. Banding sendiri itu jika wajib pajak menolak keputusan surat keberatan, maka wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat keputusan keberatan. Batas kadaluarsa dari pajak daerah itu 5 tahun, kecuali wajib pajak daerah melakukan tindak pidana pajak daerah. Perhitungan pemungutan pajak daerah sendiri itu dihitung dari dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak daerah. Dalam pajak daerah, kepala daerah itu dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, hasil dari penelitian surat pemberitahuan pajak daerah terdapat kekurangan pembayaran baik akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Selanjutnya ada retribusi daerah.
Retribusi daerah itu merupakan pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peraturan pemungutan dari retribusi daerah yang pertama, retribusi daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, retribusi daerah dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan. Yang ketiga, pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. Yang keempat, wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah, tidak bisa memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang terakhir, hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah. Selanjutnya ada objek retribusi daerah, ada 3 yang pertama jasa umum, jasa usaha, dan terakhir perizinan tertentu. Lalu di golongan retribusi juga ada 3, yang pertama retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum itu bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi jasa tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Contoh dari retribusi jasa umum, yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan, yang kedua, retribusi pelayanan kebersihan, yang ketiga, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan yang keempat, retribusi pasar. Lalu, golongan retribusi yang kedua, retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Contoh retribusi jasa usaha, yang pertama ada retribusi terminal, yang kedua ada retribusi pasar grosir, yang ketiga retribusi perbaikan kekayaan daerah, dan yang keempat ada retribusi rumah potong hewan. Lalu golongan retribusi yang ketiga, yaitu retribusi perizinan tertentu. Perizinan ini termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Biaya menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar, sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. Contoh dari retribusi perizinan tertentu, yaitu pertama ada retribusi izin mendirikan bangunan, yang kedua retribusi izin gangguan, yang ketiga ada retribusi izin trayek, dan yang keempat ada retribusi izin peruntukan penggunaan tanah. Selanjutnya ada peraturan daerah tentang retribusi daerah. Masa retribusi, lalu ada pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan sanksinya. Lalu ada tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa. Di retribusi daerah ini ada kadaluarsa, yaitu batas kadaluarsanya adalah 3 tahun, kecuali wajib retribusi itu melakukan tindak pidana retribusi daerah. Jangka waktu 3 tahun itu dapat ditangguhkan jika diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi. Lalu ada keberatan. Keberatan dari retribusi daerah ini dapat diajukan wajib pajak atau wajib retribusi daerah kepada kepala daerah. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jangka pengajuan surat keberatan yaitu 2 bulan sejak diterimanya surat ketetapan retribusi daerah. Dan yang terakhir, kepala daerah harus mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 bulan. Perhitungan dari retribusi daerah sendiri yaitu tingkat penggunaan jasa kali tarif retribusi. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurang, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.